Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Naila dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesetaraan untuk mencegah perundungan. Di bab 4 ini kita akan mempelajari teks narasi, mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita, menyampaikan tanggapan, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu teks narasi? Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya hayalan saja, dan bertujuan untuk menghibur atau menambah wawasan kepada pembaca. Selanjutnya, contoh teks narasi. Teks narasi fiksi, yaitu ada roman, dongeng, novel, dan cerpen. Selanjutnya ada teks narasi non-fiksi, yaitu ada biografi, memoir, autobiografi, karangan khas atau feature. Selanjutnya ada ciri teks narasi. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwanya menceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Dan yang terakhir, ada penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Selanjutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dan menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta dan bersifat objektif. Yang kedua, ada narasi artistik. Menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah kepada pembaca. Yang ketiga, ada narasi sugestif, yaitu digunakan untuk mempengaruhi pembaca. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi, yaitu tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolusi, yaitu tahap pemecahan masalah. Dan yang keempat ada koda, tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. Selanjutnya ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama ada fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya, Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Yang kedua, fiksi. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Contohnya, seandainya berani menentang perundung saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. Yang ketiga ada opini. Opini adalah pendapat seseorang terhadap sesuatu untuk suatu permasalahan. Contohnya, mungkin keadaan akan berbeda apabila saya tidak terlalu pendiam. Dan yang keempat ada asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Contohnya, dari situ saya pikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak? Selanjutnya ada mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Yang pertama, menyimak pembaca teks fiksi. Yang kedua, menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Di dalamnya itu terdapat metode secara langsung atau melalui penggunaan nama tokoh. Yang kedua, metode secara tidak langsung atau melalui dialog. Yang ketiga, metode telaah karakteristik atau melalui sudut pandang atau point of view. Yang keempat, melalui telaah arus kesadaran. Yang kelima, melalui telaah gaya bahasa. Selanjutnya ada menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Struktur resensi ada identitas, orientasi, sinopsis, ulasan, dan evaluasi.
Selanjutnya ada elemen meresensi novel. Di dalamnya ada informasi di cover depan, analisis perwatakan tokoh, rekomendasi, kritik, sinopsis, tema dan amanat, dan gaya penulisan. Selanjutnya ada menyampaikan tanggapan. Yang pertama ada tanggapan secara lisan, dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Yang kedua ada tanggapan secara tertulis, dapat berupa teks tanggapan, kritik, dan pujian. Selanjutnya ada struktur teks tanggapan. Di dalam teks tanggapan terdapat struktur yang pertama itu ada konteks, atau gambaran umum mengenai objek yang ditanggapi. Yang kedua ada deskripsi, atau menjelaskan hal yang ditanggapi, informasi tentang data, dan pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Ketiga ada penilaian, yaitu pujian, kritik, atau saran sesuai fakta dan data. Simpulan tanggapan. Pembahasan yang terakhir yaitu menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama, simpulan berupa peta pikiran. Peta pikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Yang kedua, simpulan berupa infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi.